Ayo kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Ustaz Agusni. Terima kasih. Semoga apa yang dibacakan kita mendapat pahala dari pembacaan ayat suci Al-Quran, terutama yang membaca dan kita semua yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah spesial kali ini untuk sambutan kami persilakan kepada Bapak Pembina. Kepada Bapak Pembina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah Pemirsa Bapak Kiai Haji Rusyafuddin, para kepala sekolah Binawitan TK, SD, SMP, SMU, SMK di rekan perguruan tinggi Sungai Jabar, Ketua Pemerintah di Unpari, Pak Rektor Pemerintah Bapak Sempul, Pak Rektor, Pak Rektor, kepada selangkung berkasan Pak Kiai. Alhamdulillah, oke, panginten dengan para karyawan di yayasan ada tawafukna, dengan organ pengurus, dengan organ yayasan, anu lawan Pak dengan di pembina, pengurus, pengawas, kebiasaan mengeluarkan di acara, mengkuring, perwakilan para teman kanggo nyambut acara Badrul tahun baru Hijriah 1444 Hijriah Pinten ini katanya asa kagunturan madu kagunturan menyangkuti kalau diterjemahkan itu sangat berbahagia sekali. Pada hari ini kedatangan Astabiqunal Awalun di Al-Ghifari. Jadi Pak Kiai Haji Saifuddin ini dengan kakak tercintanya Pak Kiai Haji Jalaluddin Asatibi, kakak tertua, kemudian ke beliau, ke Pak Kiai Saifuddin, kemudian turun ke Pak Kiai Haji Saiful Islam ketika acara tarik halal bihalal Ramadan, Pak Dokor, Pak Kiai Haji Saiful Islam hadir. Dari Pak Saiful Islam itu ke Pak Usep, Pak Haji Usep Sofyudin. Dari Pak Usep Sofyudin ini ke Pak Unan Saiful Ni'am. Jadi 5 bersaudara kiai ya di Al-Ghifari itu pada awalnya beliau itu di sini di Al-Ghifari. Termasuk beliau Kirang Langkung Pangersate bukti kata 2011 ya. 2011 masih di sini. Beliau inilah yang merintis KPIH Al-Ghifari waktu itu. Ya, bahkan ada pesantren Islam Bandung PIB di kita. Bagian dari unit harapan kita. Ya. Banyak hal juga ya, ada pesantren Islam Bandung, ada juga KBIH Al-Ghifari. Ada beberapa hal ya. Yang kemudian juga program-program bulanan
pengajian-pengajian di awal-awal itu sangat banyak ya. Dan sehingga kehormatan sekali. Dan beliau ini, sepengetahuan saya, sejak ada, kalau setiap pengajian reksa lembar, rek 2 lembar, ini selalu ada karya tulis. Dan pada hari ini subhanallah alhamdulillah disuruh pada hari Jumat 28 Juli 2022 ya, Yayasan Al-Ghifari Cisanten Kulon. Ini salah satu karya beliau itu memang seperti begitu, puluh nama sehingga dosen-dosen muda begitu saja. Beliau kadang-kadang kan cuma harus kayak ditabul kan gitu. Ini satu hal saya kira. Dan desain misi tentang keislaman, kesundaan, perasaan kewirausahaan memang sejak awal. Jadi kesundaan kulantaran ya kami orang-orang Sunda, ada aktivis di Damas, ada juga kuliah di Unpad dan sebagainya, itu adalah rukun jihad kami, keislaman, jadi kewajiban, kemudian juga wira swasta itu karena memang Al-Ghifari lahir dari wira swasta, dari dagang buku, itu berbitat dan sebagainya. Ini saya kira. Kemudian juga tahun baru Hijriah ini saya kira akan masalah tidak biasa kakarek maca gitu kan ya. Lucu baca ini. Ternyata 1444 tahun yang lalu, jadi tiada makhluk Allah termulia di dunia ini iwal Nabi Muhammad. Betapa Nabi Musa saja bertanya kepada Allah, ya Allah, naon cenah atuh anjeun teh menikah begitu mulia-mulia teuing cenah Nabi Muhammad. Allah Musa, yang anjeun mah ieu kumaha ridho kuring. Sedangkan kuring teh kumaha ridho Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu betapa beliau itu begitu kan ya. Saya membaca sebuah hadis begitu kan ya. Wallahi punten dilepat tapi mah teu fungsi pasantren. Ngan sak kaparang-parang we kalau menjawab mantra. Saking ridhonya, saking mulianya Rasulullah itu. Ya, diberi hak otoritas seperti itu. Ya. Dan kemudian sejarawan mana terkecuali yang ke kiri-kirian begitu kan ya. Ini yang tidak mengakui keberhasilan Rasulullah SAW. Ya, bahkan ketika membaca satu sholawat saja, ini mulianya beliau nih, membaca satu kali sholawat saja, ya ternyata amalannya ternyata bukan hanya kepada yang membaca sholawat, ternyata laporan malaikat ke Rasulullah itu adalah ditambahkan binnya. Berarti orang tua kita pun disebut ketika membaca satu sholawat. Ketika kita membaca satu sholawat, Allah itu mengutus satu malaikat yang panjang sayapnya dari Tasrik wal Maghrib, dari barat sampai ke timur. Diperintahkan oleh Allah menyelamatkan lautan cahaya, kemudian muncul dari lautan cahaya dan kemudian mengipas-ipaskan sayap. Setiap percikan cahaya maka terbentuklah malaikat, dan miliaran malaikat tersebut mendoakan kepada umatku yang membaca sholawat Tuhan. Nah, itu dasarnya ya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di bulan Hijriah ini ternyata ya saya baru tahu ya ini tahu dari Mbak Google saja. Ternyata bulan Muharram ini termasuk Syahrullah Al-Ahzam, yang berarti bulan Allah yang suci. Mengapa dilarang berperang? Itu berarti bulan perdamaian. Ya, takuruk kepada Allah barangkali mengapa harus dibayarkan puasa dan sebagainya. Ini pun barangkali hikmah yang barangkali hal ini bisa menjadi ya energi ya bagi perjuangan kita bersama ke depan.
kunjung kuningan panginten alhamdulillah wa syukurillah doa tiasa dayana terasoge panginten kusoson-sosonnya urang sadayana alhamdulillah wa syukurillah ayeuna Algi Pari secara menyeluruh mah alhamdulillah grafiknya terus naik meskipun secara kuantitatif jumlah beberapa unit garapan ada yang ya longitudinal naik turun begitu ya, tapi alhamdulillah Unpari terus menanjak ya. Mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda kebaikan kita semua. Akan nitip sejak awal dibentuknya Algi Pari ini ada hak anak yatim. Tolong sebagai pendiri perintis ini adalah amanat yang harus dilaksanakan. Sekiranya ada anak yatim, duafa ya yang tidak bisa masuk karena faktor keuangan di Yayasan Algi Pari, tolong itu menjadi kewajiban Bapak Ibu semuanya untuk melindungi, untuk memfasilitasi. Silakan bentuknya bagaimana caranya? Apakah melalui KIP, beasiswa dan sebagainya, ataupun mungkin fasilitas langsung dari yayasan itu adalah mereka. Ya, bahkan besarannya itu sampai 2,5%. Jadi seluruh total mahasiswa-siswa. Ya, tolong ini menjadi ruhul jihad, bagian ruhul jihad kita ya untuk mengembangkan yayasan ini. Kita tidak tahu ya Algi Pari berkembang seperti ini, kita tidak tahu doa siapa yang dikabul. Jangan-jangan doa-doa yang orang-orang yang seperti tadi itu. Ya. Oleh karena itu saya mengapresiasi acara yang seperti ini ya, termasuk juga kebiasaan unit-unit garapan untuk terus berdoa dan berdoa. Ya, terus acara, termasuk juga tadi perlindungan ataupun pemberian santunan kepada anak yatim. Saya sampaikan juga bahwa Unpari akan dilat ke-20 pada tanggal 15 Agustus. Ini akan ada acara partai pertama, kedua, ketiga selama 4 hari ya. 4 hari, ke hari ke-5, ke-6 persiapan, dan hari ke-7 itu adalah pembuat panitia. Insya Allah akan diluncurkan satu penghargaan tertinggi ya di Yayasan Algi Pari. Itu adalah pemberian penghargaan yang namanya itu gelar Mahaputra Utama. Itu gelar tertinggi di lingkungan jasa lakukan ngarengkol, lain ngarengkol dia termaktub gitu, ngarengkol termaktub dalam peraturan Yayasan Algi Pari. Saya kira sebagai banyak acara-acara, bahkan mudah-mudahan ditutup dengan acara wayang golek ya. Pareko terus gitu. Kepala Pareko sih wayang golek itu. Wayang golek ya. Dan juga tolong seluruh unit harapan kamoresan dari TK sampai ke perguruan tinggi ini ditampilkan selama 7 puting itu ya. Itu harus ada kontribusinya. Ya, berbagai penghargaan kepada siswa, mahasiswa, kemudian juga kepada dosen dan sebagainya juga insya Allah akan kita berikan. Itu saya barangkali sebagai pengantar dari saya satu kali lagi mohon pisang kasadayana. Tanpa Bapak Ibu sekalian tidak akan ada Algi Pari dan Algi Pari tidak akan seperti sekarang. Jadi kawan-kawan ingat pengersa, Algi Pari sekarang sudah menjadi milik umat ya sejak tahun 2005 sesungguhnya, dan itu termaktub dalam akta notaris. Jadi kami undang-undang dan sebagainya secara kultural, secara genetik tidak bisa mewariskan, tidak bisa mewariskan. Ini adalah yang sudah menjadi milik umat semuanya. Siapa umat itu? Ya umat itu yang pernah mengabdi ya dan terus mengabdi selama Algi Pari ada itu. Ya, itulah umat yang mengelola di Algi Pari. Barangkali itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tertentu atau mohon pada saat biasa ngaluha maparin pamjijer karena ieu acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembina yang begitu memotivasi kita. Alhamdulillah. As-sabiqun al-awwalun, para
pendiri, bukan pendiri yang menyokong, bukan hanya pendiri yang menyokong Al-Ghifari, dari Bapak Pembina Request. Insya Allah kedepannya kita mengundang Bapak Kiai Haji Jalaluddin Asyadibi. Beliau juga termasuk As-Sabiqun al-Awwalun. Insya Allah mudah-mudahan beliau sehat, mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan beliau bisa sempat ke sini, kita bisa sempat memberikan ilmu pada kita. Baik Bapak Ibu, sudah tidak sabar karena kali ini Bapak Kiai Haji Saifuddin adalah Bapak dosen senior dari Unisba. Makanya Bapak Ibu mohon perhatikan betul, mohon manfaatkan waktunya, materinya sudah ada, silakan disimak dengan seksama. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Kiai Haji Saifuddin untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Bapak Kiai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Mohon boleh dulu bola tadinya. Balik dulu. Ya nanti kabelnya tercocok. Mau iwet. Sekedap dibalik. Kepada ibu-ibu, Pak Rektor, Bapak Pembina, dan para pengurus yang lain yang saya tidak hafal, tidak akan saya sebut masing-masing. Saat ini, insya Allah saya bertugas untuk membahas topik menyambut tahun baru Hijriah. Dan temanya adalah menyambut tahun baru dengan tadabbur surat Al-Baqarah 218. Dan tadabbur ini dengan 7 tak. Jadi saya kembangkan tadabbur Al-Quran itu dengan 7 tak. Tak pertama itu tartibut tilawah, tak kedua tarjamah, tak ketiga tarik, tak keempat tanasub ayat, tak kelima tahlil tafsir ayat, tak ke-6 takwil, dan tak ke-7 takbir. Jadi 7 tak. Dan itu 7 tak ini baru saya kembangkan bulan Ramadan tahun kemarin ya. Dulu-dulunya cuma 6 tak, 5 tak, jadi sekarang jadi 7 tak. Saya tampilkan dulu. Tadi saya tidak tahu itunya, kabelnya tidak tahu kabel. Jadi ya, mana sambil jalan. Ayatnya yang kita bahas adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini edisi ke-23. Edisi ke-22-nya tahun 2011. Jadi di saya ada arsipnya apa saja yang diceramahkan di Al-Ghifari ini. Jadi semuanya ada makalahnya. Kalau yang hadir tahun 2011 nomor 22. Sekarang Bapak dan Ibu mengikuti nomor 23. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan yang berhijrah, wajahadu, dan jihad fisabilillah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Itu terjemahnya. Kemudian kita lihat sekarang tarikh mulai dari pengangkatan Nabi sampai hijrah. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang lahir tahun 3 sebelum hijrah, wafat tahun 68 Hijriah. Diterangkan an unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wahwa ibnu arba'in, ketika beliau berusia 40 tahun. Pamakasa kemudian berdiam biha dengannya asrosinin summa tuwfiya. Jadi summa umiro bil hujrah fahajaro ila Madinah pamakasa biha asrosinin. 13 tahun di Mekah, kemudian dilanjutkan ke Madinah, hijrah, dan di Madinah itu 10 tahun. Kameranya jadi hijrahnya itu adalah setelah 13 tahun diangkat jadi nabi. Kemudian hijrah itu merupakan masa perpindahan dari periode Makkiyah ke periode Madaniyah. Dan urutannya hijrah itu pada tahun 622 mulai dari 73 orang Yasrib menunaikan haji, berbaiat kepada Rasul. Berawalnya dari situ. Jadi hajinya sudah ada ya. Sejak masa silam. Ada yang mengatakan sejak Nabi Ibrahim. Jadi kalau Bapak dan Ibu suka pesan ke jamaah haji, punten pangmanggilkeun atau punten can dipanggil, itu kurang tepat. Jadi haji itu sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi ada jamaah haji naik ke Jabal Qubais, manggil orang per orang. Sekarang Jabal Qubaisnya sudah jadi Sukaraja ya. Orang per orang manggil. Itu sudah semuanya sudah dipanggil. Jadi wa'adzin finnas fil hajj. Nah, pada musim haji itulah berawal kaum Yasrib mengundang agar Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dengan hijrah tersebut tahapan-tahapannya cukup luas. Karena yang asalnya di Mekah periode pembinaan akidah dan ibadah, justru kalau di Madinah itu sudah menerapkan al-Islam, bukan hanya urusan akidah dan ibadah, tetapi kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi Islam itu bukan hanya urusan akidah dan ibadah, bukan urusan pribadi belaka,
tapi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Tidak perlu saya uraikan semuanya. Kemudian yang kedua, kaitan turun surat Al-Baqarah 218 ini. Ini asalnya Abdullah bin Jahaz yang lahir 40 sebelum hijrah dan wafat tahun 3 Hijriah, usianya 43 tahun. Itu diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke 22 tahun atau 17 bulan setelah berada di Madinah untuk ke Mekah berdakwah. Tapi di Wadi Nahlah, Abdullah bin Jahaz dan pasukannya itu diserang oleh pasukan Al-Hadrami sehingga terjadi duel. Dan dengan duel itu Al-Hadrami tewas oleh Abdullah bin Jahaz. Nah, sajaga guyur salemur di masyarakat. Pajar genteh Abdullah bin Jahaz melanggar aturan Nabi Ibrahim karena saat itu sudah bulan Rajab. Kan yang terhormat Bapak Pembina tadi mengatakan 1 tahun itu ada 4 bulan haram, bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Walaupun di Bandung sering bulan Ramadan disebut bulan suci, padahal bulan Ramadan mah tidak disebut bulan suci, itu bulan barokah, Syahrul Barokah, dan bulan-bulan yang lain. Bulan suci yang tidak boleh perang itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Makanya di bulan Ramadan Rasul kan perang juga, perang Badar ya. Nah, ceritanya Abdullah bin Jahaz tuh sajagat kok sudah berani melanggar aturan di masa silam. Karena bulan haram itu sudah berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim. Ini berkaitan juga dengan ayat 217 bahwa Syahrul Haram itu qitalun fihi kabir, perang itu merupakan peristiwa besar, tetapi menghalangi jalan Allah dan mengusir orang mukmin itu lebih besar. Nah, maka jawabannya surat Al-Baqarah 218 ini. Walaupun sudah bulan Rajab, sudah bulan haram, tapi kalau demi membela diri ada yang menyerang, ya lawan. Banyak kudu pae. Harus lawan kaum muslimin itu. Ya. Dan yuqatilunakum, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat sebelumnya 190. Yuqatilunakum itu fi'il mudhari. Baru rencana saja mereka memerangi kaum muslimin harus dihadang. Jadi bukan hanya nunggu mereka memerangi, kalau mereka sudah rencana saja itu harus dilawan. Jadi turun surat Al-Baqarah 218 sebagai jawaban bahwa iman, hijrah, jihad itu berlangsung kapanpun. Kalau dalam rangka membela diri, membela kesucian Masjidil Haram, dan memberantas kezaliman sehingga terjadi perang, walau di bulan suci tetap berjalan. Kemudian sekarang ditetapkannya tahun Hijriah. Ditetapkan tahun Hijriah itu sejak zaman Umar bin Khattab. Sejarahnya saya tulis, nanti bapak-bapak, ibu-ibu dibaca di rumah masing-masing. Asal mulanya tahun itu macam-macam. Ada yang dikenal tahun gajah, tahun mudor, itu di zaman jahiliyah. Ada tahun sesuai dengan peristiwa, ya.
peristiwa yang terjadi. Namun pada zaman Umar bin Khattab ada persoalan yang dialami oleh Abi Musa Al-Asy'ari. Ketika itu ngirim surat, tanggalnya ada, tapi tahunnya tahun mana yang digunakan gitu. Sehingga Umar bin Khattab mengadakan musyawarah pada saat itu untuk menentukan tahun yang dihitung. Dan pada saat itu perdebatan muncul di kalangan ulama. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi Muhammad, sehingga ditetapkan tahun kelahiran. Tapi yang jadi persoalan, ketika zaman itu kan sudah tidak ada lagi sahabat yang hidup ketika Rasul dilahirkan. Abu Bakar, mertua Rasul, lebih tua mana? Abu Bakar dengan Rasul? Mertua apa? Mertua dengan minantu, tua mana? Tua minantu. Abu Bakar itu 2 tahun setelah Rasul lahir, menantunya Rasul itu lebih tua minantu. Umar 4 tahun, itu juga mitohakene 4 tahun lebih muda dari Rasul. Jadi ketika zaman Umar bin Khattab, yang hidup ketika Rasul lahir itu sudah tidak ada semua. Jadi bagaimana meyakinkannya? Karena secara ilmiah sulit yang menjadi saksi. Kemudian ada juga yang mengusulkan Amul Hajan, tahun kesedihan. Kalau tahun kesedihan setiap tahun sedih wae. Ada yang mengusulkan wafat, jadi berduka terus setiap tahun. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusulkan sejak tahun Hijriah. Maka fa'ajma'u ala hijrah, sepakatlah hijrah. Oleh karena itu 1444 besok tahun hijrah. Jangan dinamakan tahun Islam. Itu keliru. Kalau disebut menyambut tahun baru Islam itu keliru pisan. Karena kalau menyambut tahun baru Islam harusnya dihitung sejak zaman Nabi Adam. Karena Islam itu lahir sejak zaman Nabi Adam. Jadi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa sampai Isa semuanya adalah Muslim. Jadi makanya 1444 H, tidak pernah 1444 I. Dari dulu itu. Jadi kenapa sekarang di Indonesia menyambut tahun baru Islam? Itu keliru, katakan. Jadi jangan ikut-ikut keliru ya kita. Jadi tahun baru Hijriah. Kenapa hijrah yang diambil kata Ali bin Abi Thalib? Kalau hijrah itu berlangsung sampai akhir zaman. Makanya kalau menyambut tahun baru hijrah itu ingat peristiwa hijrah. Jadi jelas besok itu tanggal 1 Muharram. Kenapa bulan Muharram? Kalau bulan Muharram itu sejak masa silam sudah berjalan kalangan masyarakat. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, itu mayoritas orang-orang Arab punya penanggalan sejak bulan Muharram awal tahunnya. Walaupun ada juga yang dari Rabiul Awwal, ada juga dari hari yang lain, tapi yang diakui oleh Rasul itu penanggalan Qadar. Itu bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu termasuk bulan haram atau bulan suci. Yang penyambutan bulan Muharram bagi umat Islam yaitu saum 2 hari atau 1 hari. Jadi yang sahih 1 hari atau 2 hari. 1 harinya belum pernah dilaksanakan oleh Rasul.
tapi itu hadis hamiah rencana. Yang sering dilakukan oleh Rasul adalah 10 Muharram. Jadi tanggal 1 Muharram nama tidak ada acara khusus. Nah sekarang bagaimana 1 Muharram atau menyambut hijrah itu sebagai peringatan? Karena ini warisan dari sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan. Jadi peringatan 1 Muharram atau peringatan tahun baru itu sebagai pelajaran bagi kita kaum muslimin. Banyak di kalangan umat mengadakan upacara 1 Muharram. Dan kalau saya mengadakan perjalanan dari Riau Bandung ke Margahayu Raya malam 1 Muharram, maka tidak akan jalan lewat Ciwastra. Karena malam 1 Muharram di situ ada karnaval. Karnaval Badogol. Itu penuh sekali, macet itu selalu. Itu, jadi berbagai acara, ada yang jalan kaki dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau peringatan Hijriah, kita ingat bahwa di sini saya catat hijrah Rasul itu bukan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Hari Kamis meninggalkan rumah malam hari, kemudian sampai Jabal Sur, dan di Jabal Sur itu sampai hari Senin tanggal 4 Rabiul Awal. Jadi ngumpet di Jabal Sur sampai tanggal 4 Rabiul Awal. Jadi hijrah Rasul mah bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Dan menurut catatan sejarah tidak ada sahabat yang hijrah bulan Muharram. Sebelumnya ada yang bulan Dzulhijjah, ada yang bulan Dzulqa'dah, tapi bulan Muharramnya tidak ada yang hijrah. Tapi kenapa Indonesia memperingati hijrahnya pada bulan Muharram? Karena kebetulan tahun barunya saja, tahun baru Muharram. Itu tentang peringatan. Sekarang apa kaitan surat Al-Baqarah atau tanasub ayat? Ya, tanasub ayat. Surat Al-Baqarah 217 dikemukakan pertanyaan tentang bulan haram. Ditandaskan bahwa pada bulan Ramadan pada bulan haram itu diharamkan untuk perang, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan di situ dikatakan sebagai bulan suci. Dan pada ayat 218 berkaitan dengan jihad. Jadi kaitannya, walaupun di bulan haram, apabila ternyata jihad itu memerlukan perang, perang saja, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Fitnah itu apa? Di situ sanes fitnah bahasa Sunda. Fitnah bahasa Sunda mana? Tuduh palsu. Itu fitnah bahasa Sunda. Kan katanya ada yang fitnah, fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Ya pembunuhan itu lebih berat daripada fitnah gitu mah. Fitnah tuduh batur mah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kekacauan, menghalangi jalan Allah, menghalangi Masjidil Haram, menghalangi kesucian ibadah. Kalau dibiarkan itu fitnah. Nah, fitnah itu lebih bahaya daripada peperangan. Jadi daripada diantem orang-orang yang memerangi umat Islam, lebih baik dibunuh, diperangi. Jadi al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Jadi walaupun di bulan haram, kalau ternyata terjadi kekacauan dari kalangan orang-orang kafir, harus diberantas. Yang kedua, menghalangi jalan ke Masjidil Haram
pada ayat sebelumnya ditandaskan lebih bahaya daripada peperangan. Oleh karena itu, salah satu fungsi perang adalah membela kesucian dan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pada ayat sebelumnya ditandaskan bahwa orang kafir akan selalu memerangi umat Islam dengan segala cara. Pada ayat selanjutnya ditandaskan bahwa jihad merupakan salah satu langkah mencari ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jihad harus tetap berjalan. Tantangan pun harus dihadapi, walaupun harus berperang. Jadi jadi perang itu demi membela kesucian Islam, demi membela kebenaran, demi membela kedamaian. Jadi jihad itu perang itu karena membela kedamaian. Itu adalah yang yang keempat. Sekarang berikutnya adalah tahlil tafsir. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Di sini alladzina amanu. Iman itu adalah percaya 100% kepada apa yang diajarkan oleh Rasul sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad yang wafat tahun 241 Hijriah. Al-iman itu 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan qadar. Jadi iman itu harus dibuktikan 100%. 100% dengan cara apa? Bil jinan, hati, bil lisan, lidah, dan bil arkan, perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan 100% itu segala macam ucap, sikap, tindakan, dan keyakinan harus membuktikan keimanan. Itu innalladzina amanu. Jadi kalau kurang salah satu, umpamanya lisan mengatakan iman, hati tidak, itu munafik. Hati mengatakan iman, tapi perbuatan tidak, itu fasik. Kemudian mukmin bagaimana? Hati, lisan, maupun perbuatan. Itu yang dimaksud dengan iman 100%. Maka tidak boleh iman kepada yang di luar 6. Percaya 100% itu hanya kepada 6 perkara. Selain 6, jangan percaya 100%. Karena tidak ada iman. Suami kepada istri tidak iman. Istri kepada suami tidak iman. Bagaimana itu suami kepada istri? Husnudon. Istri kepada suami husnudon, bukan iman. Jadi ada di situ sedikit mungkin keimanannya kepercayaannya 90%, 10%-nya curiga, cemburu. Apalagi kepada pemimpin, nggak boleh. Jadi iman kan kepercayaan itu kalau di dalam istilah kepercayaan 100% iman. Kemudian di bawah iman itu yakin. Di bawah yakin itu don. Di bawah don itu roid, sak. Di bawah sak itu roid. Di bawah roid kufur. Jadi iman itu lawan kufur. Kufur itu tidak percaya 100%. Tidak percaya 100% itu adalah hati, ucap, maupun perbuatan. Tidak percaya. Jadi, kepada ustadz, kepada guru, kepada dosen, husnudon. Husnudon itu bukan segala-galanya. Kan kita dilarang taklid. Saya sering kemukakan di kalangan universitas,
dilarang taklid, tetapi banyak yang taklid di kalangan universitas. Yaitu taklid di kalangan universitas, namun diucapkan ku profesor, percaya 100%. Padahal belum tentu benar profesor. Okay? Profesor doktor itu belum tentu benar, ada saja karena tidak boleh iman ke profesor doktor juga. Kalau di Unisba itu sempat para dosen itu kalau sudah dikemukakan oleh Pak Quraish Shihab, oh itu pasti benar profesor doktor, maka saya buktikan hadis-hadis doib dan cerita-cerita palsu di dalam Al-Misbah. Saya sebutkan satu persatu di kalangan para dosen itu. Nih buktinya. Jadi profesor doktor juga jangan jadi ditaklidi, saya bilang. Kita itu husnudzon pada mereka. Jadi ke siapapun, ya. Kalau kepada yang 6, kepada Rasul itu kan sudah rukun iman, ya percaya 100%. Tapi selain yang 6 tidak boleh percaya 100%. Itu adalah ketentuannya. Kemudian waladina hajaru dan hijrah. Hijrah maknaha al-intiqal min maudi ila maudi wa qastarkil awal syarul linnas. Hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah hijrah yang fisik. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan hijrah berikutnya ada juga non fisik. Ini juga saya kutipkan beberapa pendapat, silakan saja nanti dibaca berikutnya. Tapi secara garis besarnya hijrah itu ada hijrah perpindahan tempat seperti Rasul dari Mekah ke Madinah. Tapi perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dihapuskan kewajibannya setelah butuh Mekah. Rasul bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban hijrah fisik seperti dari Mekah ke Madinah setelah butuh Mekah. Walakin jihadun wa niyah, jihad dan niat, program jihad. Kemudian hijrah yang non fisik sekurang-kurangnya 2 macam, yaitu perbaikan, peningkatan kualitas, dan yang kedua meninggalkan yang bertentangan dengan syariat. Al-muhajiru man hajaros sayyi'at, atau al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Hijrah itu adalah meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang bertentangan dengan aturan syariat atau bertentangan dengan iman. Jadi di sini kelihatan perbedaannya iman dan hijrah. Kalau iman, kepercayaan 100% kepada 6 perkara dengan dibuktikan di hati, diucap secara lisan, dan dipraktekkan dalam amal perbuatan, itu iman. Kalau hijrah, makna yang pertama perbaikan, peningkatan keimanan itu dan meninggalkan yang bertentangan dengan aturan keimanan tersebut. Itu namanya hijrah. Jadi kalau ibadah sholat yang kita kerjakan, saum, haji, apa iman atau hijrah? Pelaksanaan sholat, zakat, saum, haji itu karena iman, yaitu membuktikan keimanan. Hijrahnya apa? Pertama, meninggalkan yang bertentangan dengan ibadah sholat. Baru itu hijrah. Kedua,
meningkatkan kualitas ibadah sholat, baru itu hijrah. Kemudian jihadnya bagaimana? Jihadnya adalah memperbaiki orang, memperbaiki orang lain agar imannya benar. Itu jihad. Makanya jihad itu ada objeknya. Jadi kalau perbedaannya, kalau iman praktek dari 6 perkara. Saya sholat sesuai dengan sunnah Rasul karena iman kepada Rasul. Saya zakat sesuai dengan aturan syariah karena iman kepada Al-Quran. Nah, hijrahnya bagaimana? Selalu meningkatkan perbaikan dan meninggalkan apa yang bertentangan dengan aturan sholat, bertentangan dengan keimanan itu. Jihadnya bagaimana? Memperbaiki orang, istri diperbaiki, anak atau suami diperbaiki kualitasnya, ada perbaikan orang kalau jihad. Makanya jihad yang paling afdol adalah apa? Jihad yang paling afdol? Afdolul jihad qaulu haqqin inda sultanin jabir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah itu namanya Muhammad bin Majah. Jadi jihad yang paling afdol adalah ngomong keadilan di depan penguasa jahat. Jadi jihad yang paling afdol itu memperbaiki negara, memperbaiki masyarakat. Dan jihad itu secara garis besarnya ada jihad askari, ada jihad fikri. Jihad askari itu adalah yang terjun di bidang kekuasaan. Jihad askari. Jadi presiden berjihad itu jihad askari. Jadi gubernur, jadi bupati itu jihad askari. Karena bisa memperbaiki orang, memperbaiki masyarakat. Tapi kalau semacam yayasan Al-Ghifari, Universitas Al-Ghifari, SD, SMP, SMA-nya, seperti kita-kita ini, jihadnya jihadul fikri, atau bukan askari. Karena tidak bisa kita berbuat amar ma'ruf, tidak bisa bertindak kalau tidak dilaksanakan oleh yang makmur, yang diperintahkan. Nah, jadi ada 3 berdasar surat Al-Baqarah 218, tugas kita menyambut tahun baru Hijriah. Pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Dan semuanya itu wajah hidup fisabilillah, ini banyak ayat-ayat dan naskahnya. Silahkan saja nanti hadisnya juga dibaca. Orang yang tidak berjihad, konsekuensinya bisa mati dalam keadaan jahiliyah. Man mata walam yagzu walam yuhadis nafsahu bihi mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati tidak dalam keadaan jihad dan tidak punya program untuk jihad, maka itu bisa mati dalam keadaan jahiliyah. Kita sampai jam 15 ya. Nah, ini hadisnya inna min a'dhamil jihad kalimatu adlin inda sultanin jabir. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang wafat 273. Ya, pangeninganan di masyarakat rame jihad yang paling besar teh jihadun nafas, memerangi hawa nafsu. Itu hadisnya la aslalah. Sok dipercaya mencari di dalam kitab hadis teu aya, di dalam kitab hadis itu. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad besar. Jihad apa itu? Jihadun nafas, memerangi hawa nafsu. Itu hadis la aslalah, tidak ada asal usulnya. Hadis yang ada asal nama, inna min a'dhamil jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil. Memperbaiki negara,
memperbaiki masyarakat, itu jihad yang paling abdul. Bukan memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu nggak usah diperangi. Namun hawa nafsu diperangi, kepek nafsu. Nafsu kumaha? Bahaya tidak punya nafsu. Apalagi kumaha nikah. Justru betahnya nikah tuh karena ada nafsu kepada istri itu. Ya, saya aja yang 69 sekarang, 69 tahun. Oh, jelas. Istri saya 63 tahun. Coba kan masih nafsu. Karena rumah tangga itu sakinah, mawadah, rohmah. Sakinah itu tentram. Mawadah itu birahi. Ada birahi, kudu bogoh, kayak istri. Dan rohmah itu kasih sayang. Oh, yang ada orang mah geus kolot, sarua kakak jeung adik we. Bisa begitu. Itu hati-hati. Jadi walaupun 69 dengan 63 tetap saja mawadah. Jadi nafsu tidak usah diperangi. Itu wanahan nafsa anil hawa, dikendalikan, bukan diperangi. Jangan memerangi hawa nafsu, karena hadisnya itu adalah hadis palsu. Bahkan ada yang mengatakan itu maudhu, ya. Tapi kan supaya tidak jihad lebih ditonjolkan begitu, sehingga saum itu sudah jihad. Saum mah iman kene, jihad aku mah memperbaiki orang, memperbaiki masyarakat. Jadi ngomong di depan penguasa yang benar, itu benar, itu. Jadi harus memiliki keberanian kita menyambut tahun baru itu untuk berbicara kebenaran. Berbicara itu baik bil lisan, bil mal. Kan alat jihad kan ada di sini ada hadisnya. Jadi ada harta, ada tenaga, ada lisan. Dan ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang harap rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim. Dan rahmat itu cukup banyak. 1% aja dibagi-bagi, ya. Termasuk ibu itu bagian dari 1%. Kasih sayang kepada anak. Makanya tidak boleh dipisahkan antara anak dengan ibu. Man farraqo baina walidah wa waladiha farraqallah yaumal qiyamah minal ahibbat. Barang siapa yang memisahkan kasih sayang antara ibu kandung dengan anak, maka Allah akan memisahkan di hari kiamat dengan yang ia cintai. Makanya kalau ibu dengan anak itu tidak boleh dipisahkan. Saya sudah menyusun buku kajian hadis tarbawi itu mulai dari pranatal sampai dewasa. Sampai dewasa dan dibahas sekarang di Masjid Al-Fitrah secara berangsur, ya. Secara berangsur. Wallahu ghafurur rahim. Jadi teks berikutnya, teks yang ke-6, takwil ayat. Jadi lebih dari jam 3 ya. Karena asarnya jam 15.21. Jadi 10 menit lah. Orang yang beriman, takwil, hijrah dan jihad, niatnya semata-mata mengharap rahmat Allah dan maghfirah. Itu ya takwil yang pertama. Takwil yang kedua, iman merupakan kepercayaan penuh 100% terhadap 6 rukun yang disabdakan Nabi, yang diriwayatkan oleh Ahmad tadi. Kemudian yang ketiga, hijrah minimal 2 macam, yaitu hijrah fisik, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dan hijrah perbaikan dalam segala aspek kehidupan. Pada prinsipnya, hijrah itu merupakan perbaikan
dan peningkatan yang berakibat dari yang berakibat buruk. Hijrah juga dengan meninggalkan segala ucap, sikap, keyakinan, dan perbuatan yang bertentangan dengan keimanan. Tawil keempat, jihad prinsipnya perjuangan memperbaiki pihak lain yang secara garis besarnya terdiri dari jihad askari dan jihad fikri. Jihad askari lebih banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, gaya Montesquieu ya. Benar dipakai. Yang penting di pemerintahan itu jihad askari. Sedangkan jihad fikri dilakukan oleh siapapun dengan mengubah alam pikiran manusia agar benar, baik dalam berpikir, bergerak, maupun berperasaan. Makanya 3R yang harus diperbaiki. R pertama rasio, R kedua raga, perbuatan, R ketiga rasa. Itu harus diperbaiki sesuai dengan keimanan. Itu dengan jihad memperbaiki itu. Kemudian 5, rahmat yang dicari cukup banyak dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Dan di situ yang kita harapkan. Kemudian ke-6, tersirat di dalam pengunci ayat wallahu ghafurur rahim. Jadi magfirah. Harap magfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, iman, hijrah, dan jihad tidak bisa dipisahkan dalam usaha meraih rahmat dan magfirah dan kasih sayang. Oleh karena itu, menyambut tahun baru Hijriah dengan iman, hijrah, dan jihad. Maka tatbiknya, langkah yang paling utama dalam menyambut tahun baru Hijriah, pertama mengkaji masa silam. Sampai di mana program peningkatan pelaksanaan iman, hijrah, dan jihad tahun 1443 kemarin. Itu sampai di mana? Ya, dan itu harus pelajari masa silam itu diperintahkan oleh Allah, maupun pelajari masa silam sejarah yang lalu, termasuk sejarah orang tua. Jadi kalau Bapak pembina tadi saya kelompokkan ke As-Sabiqunal Awwalun, saya mengisi ceramah di Al-Ghifari sejak tahun 2008. Sejak tahun 2008 sampai 2011. Jadi itu sejarah, jadi penting. Dan memang Rasul juga bersabda, ta'allamu, pelajarilah orang al-sabakum min al-sabikum, ya, keturunanmu. Jadi bapak saya saha, nenek, kakek, bau, udeg-udeg, kait, siwur, jangan wareng itu siapa saja. Itu dipelajari, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk silaturahim, karena silaturahim itu bisa menyambungkan, memanjangkan usia, memperbanyak rezeki, itu diperintahkan. Kemudian masa silam dipelajari untuk mereka. Kemudian masa depan itu harus lebih baik dari masa silam. Maka berusaha meningkatkan kualitasnya dengan hijrah itu. Al akhiratu khairul laka minal ula. Itu prinsip, masa depan harus lebih baik. Makanya alhamdulillah Al-Ghifari semakin kesini semakin baik. Ya, itu namanya rajulun sabiqun, ya, yang memfastabiqul khairat. Kemudian upacara peringatan tahun hijrah bukan hanya seremonial, tapi lebih utama perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Kelima, rahmat perlu terus-menerus diraih dengan saling menyayangi sesama manusia, memanifestasi iman. Makanya di dalam Al-Quran, iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Iman itu kepada yang 6, amal soleh adalah bermanfaat bagi manusia. Jadi Rasulullah SAW juga mengecamkan keras. Ada seorang ibu, katanya sholatnya baik, di Qurannya baik, segala macamnya hebat, saumnya juga rajin, cuman kurang baik ke tetangga. Maka Rasul menjawab, benar.
Karena apa? Karena tidak amal soleh. Jadi iman seperti tadi dipraktekkan sesuai dengan aturan 6 perkara, dan amal solehnya kepada perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi manusia. Makanya sering ditemukan kalau menyambut bulan Muharram amal soleh seperti saum. Loh, kok amal soleh seperti saum? Saum itu iman. Amal soleh mah memberikan santunan, memberikan makan, memberikan bantuan, seperti tadi Universitas Al-Ghifari membebaskan atau menyumbang anak yatim. Itu amal soleh. Jadi iman, amanu wa amilus solihat, bermanfaat bagi manusia. Jadi amal soleh. Sholat amal soleh bukan? Iman. Itu iman. Amal solehnya bagaimana? Kalau setelah sholat membantu orang, dilanjutkan dengan zakatnya, dengan perbuatan-perbuatan baik. Saum itu amal solehnya kalau dia makanya ketika Rasulullah SAW bersabda kan, al-hajjul mabrur, haji mabrur laisa fi lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada pahala selain surga. Sahabat bertanya, apa buktinya ya Rasulullah haji yang mabrur? Kata Rasulullah SAW, ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Jadi haji mabrur nama ritual, itu imannya. Lalu prakteknya, kesehariannya apa? Ifsya'us salam, yaitu menyebarluaskan perdamaian. Wa it'amut ta'am, memberi makan orang miskin. Jadi iman, amal soleh. Ketika ditanya, selalu amal soleh itu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, saya membantu orang yang butuh bantuan, kemudian ada teman ikuti saya memberikan bantuan itu, maka itu lebih unggul dibanding iktikaf 1 bulan di masjidku ini, Masjid Nabawi. Itu amal soleh. Kemudian rahmat, ya. Berikutnya adalah iman, jihad, dan hijrah terus dilaksanakan, introspeksi sampai di mana sudahkah kita lakukan iman ini diwujudkan dengan hijrahnya seperti apa, perbaikan, peningkatan kualitas, dan jihad memperbaiki orang. Kemudian hijrah itu sebagai tahapan dakwah. Tahapan dakwah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ujung, bukan terakhir hijrah itu, tapi tahapan. Karena misi Rasulullah SAW yang diperbuat itu adalah iqrarud daulah. Jadi pelaksanaan syariat Islam. Dan iman hijrah itu tanggung jawab setiap muslim. Rasul telah selesai melaksanakan tugas dengan wafatnya, tetapi iman dan hijrahnya harus tetap berlangsung. Saya kira itu sesuai dengan janji sampai jam 15:10. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada tanya-jawab? Mangga. Kalau ada yang ingin ditanyakan sampai asar bisa. Enggak?